Permohonan kami yang pertama, Bapak bersuara ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar menanggapi usulan kami yang sudah kurang lebih 2 tahun kami perjuangkan, yaitu tambang emas kami yang ada di 6 wilayah di pedalaman, 6 wilayah terbesar. Pertama Wariori, Warmumi, Wasirawi, Waromui, sampai Kasih dan Meyov dan Mimas. Itu 6 wilayah yang berpotensi yang kami perjuangkan, karena itu adalah hak kami dan warisan kami. Kenapa pemerintah harus berkeberatan putar kami sampai yang ada ini? Tidak bisa keluarkan izin buat kami. Itu harapan pertama. Alasannya 6 wilayah ini ada punya persiapan untuk pemekaran kampung, pemekaran distrik di wilayah tersebut, karena itu wilayah warisan kami yang nenek moyang sampai kami juga punya wilayah itu. Itu harapan pertama. Harapan kedua itu pemekaran distrik. Ada 8 distrik yang kami ajukan ke Bapak apabila Bapak memperjuangkan kami untuk wilayah ini. Ya, kami terlupa pasti berdoa untuk Bapak karena Bapak berjuang untuk kami. Kami hanya bisa bantu Bapak di doa. Yang ketiga itu menyangkut pergeseran kabupaten, pemekaran kabupaten yang sampai hari ini belum jelas. Ya, Kabupaten Manokwari Barat yang katanya sudah di Ambang Pintu, tapi sampai sekarang belum jelas. Pergeseran Kabupaten Manokwari yang seharusnya sudah pindah, tapi tetap masih ada di Manokwari. Artinya supaya memberi peluang buat kami yang ada di wilayah ini juga. Yang ketiga menyangkut kebun kelapa sawit yang sudah beroperasi di Farmasi Marmara sampai Sidai, supaya pemimpin yang ada di perusahaan ini kalau bisa kami anak-anak pribumi harus ada di dalam. Di antaranya nomor 1 atau 2, itu kami sendiri juga harus ada di dalam. Kami harus memiliki kami punya potensi sendiri. Kami harus berjuang di negeri sendiri. Yang mungkin terakhir dari saya menyampaikan aspirasi yang ada untuk dukungan DPR Otsus. Mereka punya rekomendasi, semua sudah ada 3 tokoh besar Harvard juga sudah tanda tangan rekomendasi buat saya untuk harus saya dapat DPR Otsus. Tapi ada aturan pusat yang membatasi hal itu. Saya rasa kalau pemerintah pusat kalau kasih kami Otsus berarti lepaskan sepenuhnya. Jangan mereka juga ikut atur-atur. Berarti hak kami di mana? Salah satunya saya maju karena saya berjuang untuk masyarakat. Kenapa mereka harus batasi? Karena DPR Otsus juga sama saja. Itu kan kita memperjuangkan masyarakat. Mungkin itu dulu untuk sementara. Saya juga berterima kasih karena hampir rata-rata suku besar Arfak ini dukung saya. Walaupun hak pilih itu kan beda-beda. Pemilu sudah selesai dan hari ini saya dapat beliau ini kontak, bilang bisa datang ke sini kah? Saya bertanya agenda hari ini itu kita ada di Raja Ampat. Tetapi karena rasa cinta saya kepada bapak orang di sini, saya penting yang di Raja Ampat dulu, baru datang ke sini ketemu bapak orang dulu. Nah setelah sini baru besok kita baru ke sana. Nah, Papua ini jangan tuh bicara masalah yang itu. Masalah sudah terlalu banyak. 50 tahun ini bukan waktu yang singkat. Masalah ini kalau kita bilang kayak perahu yang nelong yang sudah lingkar kiri kanan. Mau potong kah, mau buka kah, tergantung kita orang. Kalau mau potong putus ya terserah. Mau buka pelan-pelan juga terserah. Jika pada sendiri mengerti saya pemakai. Jadi karena persoalan ini berat, maka tidak bisa kita urus masalah orang. Anggota DPD, DPR tidak bisa urus masalah orang per orang, satu-satu orang masalah. Kalau satu masalah itu sangat banyak dan tidak mungkin. Maka kita urus masalah yang sifatnya umum.
Nah, saya Bapak orang pasti sudah tahu, nama saya Philip Omafma. Saya hari-hari sebagai dosen di STM Manokwari, dan hampir mahasiswa itu hampir rata-rata di sini juga kuliah di Prapi situ dan lain sebagainya. Saya terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Saya di DPD di Komite 1. Ya, Komite 1 itu kaitan dengan pemerintahan daerah, pemekaran wilayah, kemudian kaitan dengan hubungan pusat dan daerah, kemudian kaitan dengan keamanan, hubungan luar negeri, kemudian kaitan lagi dengan desa, ya, dana desa, pemerintahan desa, yang desa-desa semua itu kita yang ngurus. Jadi kalau ada datang ngaku-ngaku tipu, itu peratur, itu lewat kita, ya, lewat Komite 1. Itu urusannya pemerintahan desa, dana desa dan lain sebagainya. Itu ya, jadi ada cara-cara yang kita bisa lakukan. Nah, kalau yang pertama kaitan dengan tambang. Saya kemarin sudah bicara sama Menteri Pertahanan dan Lingkungan. Ya. Saya menyatakan sejumlah kasus yang kaitan dengan akar kulayat. Perusahaan yang caplok, ambil sesuka hati, ya, izin yang tidak sesuai, penipuan terhadap masyarakat di bawah, hanya tipu-tipu terus, tarik garis, ini semua orang kuasai. Banyak. Terakhir kemarin saya di Tembagapura, Freeport ini ambil masyarakat 3 suku punya tanah, don tidak bayar. Saya juga ada bantu untuk advokasi, don punya kasus. Don sampai ke Jakarta, tidak tahu, gubernur sudah kasih rekomendasi tidak bisa, MRP juga tidak bisa, semua tidak urus. Siapa yang mau urus kita orang kalau begini? Itu masalah juga. Tambah lagi ini bagian yang berikut. Ada di Merauke sana juga sama, Bovendigul sana juga sama, masalah soal kaitan dengan itu banyak sekali. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu orang semua, saya ajak kita semua untuk mari kita punya hak layak dulu. Soal itu kita jaga dulu. Itu yang paling utama, itu jaga dulu. Jangan secepat mungkin lepas, berikan. Jangan secepat mungkin kita orang gade dia, jangan dulu. Kita orang bicara baik-baik dulu sampai sudah beres, baru kita ngambil langkah berikut. Ambil contoh di Freeport saja, contoh. Itu sudah 7 suku di Bintuni, itu contoh besar. Dan sekarang pusing dengan punya akurat kiri kanan. Nah, saya mendukung sekali apa yang Bapak orang inginkan, yaitu pengolahan secara tradisional. Saya mendukung sekali. Nah, saya mendukung karena apa? Kita ini kan tidak sumber daya alam ini bisa saja kalau kita gunakan dengan baik, itu kan juga masuk untuk kita kesejahteraan juga. Yang kedua, kalau pemerintah daerah memberikan dukungan yang bagus, otomatis masuk ke PAD juga, yang lain sebagainya. Jadi saya pikir aspirasi yang Bapak Ibu sampaikan kaitan dengan pengolahan emas oleh koperasi, oleh masyarakat adat yang ada suku Meyak ini, saya pikir saya nanti bawa dokumen. Kalau besok ada waktu, saya akan bicara dengan Pak Gubernur, Pak Bupati, dan kalau memang tidak ada respon, kita bawa bicara dengan Menteri Jakarta. Bapak harus siapkan waktu, ada tuh cari biaya berapa orang berangkat. Kita orang minta waktu ketemu dengan menteri yang terkait supaya ada izin. Bapak orang dengar sendiri, bicara sendiri, supaya apapun jawabannya kan kita bisa tahu sendiri. Nah, saya pikir itu kaitan dengan assessment tadi. Itu sekali lagi, kita mau bikin pemekaran kah, atau mau bikin apapun itu kita buat. Tapi sekali lagi, yang terpenting adalah kita harus sebagai pelaku utama, ya, pelaku utama di kita wilayah. Nanti saudara yang lain datang, mereka juga bantu kita. Tapi sekali lagi, kalau kita semakin
semakin pikiran kita semakin terpengaruhi oleh suku, misalnya ini Mia saja, ini biak saja, dan toh tidak maju-maju, tidak bisa, karena sejarahnya sudah catat. Mia yang di pantai kawin mengawin dengan don dari biak datang, iya toh, lain kawin satu, lepas lagi kawin lagi. Ngomong dari Nufor itu banyak yang sudah turunan di sini semua. Nah, jadi toh tidak bisa begitu. Nah, kita juga harus mendukung supaya saling menghargai dan menghormati, itu penting. Nah, semua yang ada di Papua ini, semua yang beroperasi di Papua ini, baik di pemerintahan kah, baik di perusahaan swasta kah, harus orang Papua itu jadi pemimpin di dalam. Itu harus. Kemarin kita berjuang sampai baru saja ada satu orang direktur di PT Freeport Indonesia. Sejak hampir 50 tahun itu baru satu orang direktur di PT Freeport. Ya walaupun dia punya marga sama dengan saya, tapi itu profesional. Dan juga berusaha lagi. Sebentar lagi BP juga ada orang Papua di sana pimpin. Sebentar kelapa sawit juga orang Papua harus pimpin. Bupati, gubernur, ini kita bikin supaya semua orang Papua yang pimpin. Karena sudah cukup lama orang Papua jadi penonton. Ya. Sudah cukup, sudah terlalu lama sekali kita jadi penonton. Kita melihat. Sekarang tidak. Sekarang kita juga harus partisipasi dalam pembangunan. Sekarang kita juga harus menunjukkan kita punya kemampuan. Kita juga hadir di tengah-tengah saudara-saudara Nusantara ini. Waktu itu kami siap juga untuk turut membangun negeri kami. Mari saudara-saudara dari Makassar, Jawa, Sumatera, mari kami tinggal yang kita orang, kami dukung kita orang supaya kita lagi berdiri dan kita lagi membangun negeri kita. Itu yang betul. Bukan sebaliknya, dari luar datang baru geser kita. Itu tidak boleh. Kita kan Papua ini tidak kemana-mana. Kita tidak bersaing di mana-mana. Tentu kita punya tanah saja, tentu kita punya saja. Begitu. Jadi ada peribahasa mengatakan bahwa di mana bumi dipijat, di situ langit harus dijunjung. Di mana kita berada, kita harus menghormati orang yang punya wilayah dan tempat. Saya pikir itu kalau soal tambang, sekali lagi nanti saya minta dokumen. Saya punya tim untuk kaji. Ada dokumen yang masih kurang, kita kaji. Nanti bikin surat ke Pak Bupati untuk dong jawab. Harus jawab supaya tuan mengerti dia punya alasan. Kalau tidak jawab, nanti tuan tidak tahu sendiri apa yang kita inginkan. Gitu. Pertambangan sana itu kami punya kampung tua. Kampung tua yang dari kami punya moyang. Sampai dengan sekarang, ya, itu kami punya kampung tua. Yang dulu di zaman Belanda, yang tadi Musa sudah sampaikan bahwa pistir, ya, pistir itu sudah ada di kampung kami di sana. Sekarang ada rumah. Ya. Sekarang masih dari dulu sampai dengan sekarang. Jadi pemerintah jangan beranggapan bahwa itu hutan masih hutan primer, tidak. Tapi itu kami punya kampung tua. Yang dari kami punya turun temurun dari moyang sampai sekarang. Jadi kami minta dukungan juga dari pihak-pihak terkait berkaitan dengan hutan lindung supaya berikan kemudahan. Baik, terima kasih. Tadi saya mendengar penjelasan dari Ketua Koperasi tadi bahwa pemerintah daerah akan menyampaikan ke pihak pemerintah yang terkait sehingga kembali untuk kita konversi dia lagi. Nah, itu saya juga mendukung. Mudah-mudahan itu cepat realisasi sehingga kami kembali pada kampung tua yang ada di daerah penambang emas. Oke, itu kami didampingi oleh MRP. Kami koordinasi dengan salah satu bidang pertambangan. Beliau menjelaskan bahwa kami siap untuk menerbitkan izin. Yang penting gubernur memberikan surat permohonan kepada kami, tapi harus lewat wadah. Itu wadah koperasi. Nah, waktu itu ketua koperasi sendiri ikut kami. Nah, ini beliau menjawab, oke, kalau sudah komplit, Pak MRP juga hadir. Beliau tanggapi secara serius. Nah, beliau menyarankan kepada kami bahwa kami kembali dan menyampaikan kepada gubernur, menyampaikan surat permohonan
Nah, itu yang prosesi yang tadi Ketua Koperasi sudah menjelaskan tadi, yang lebih akurat tadi. Nah, hari ini pertemuan di sini ya kita angkat sebagai baru lagi. Untuk itu saya sebagai pemerintah menyampaikan terima kasih karena sore hari ini Bapak DPD hadir di tempat ini dan mendengar di ruang kami, mendengar aspirasi kami apabila proses tentang kelengkapan berkas-berkas yang sampai saat ini belum diproses. Kita mohon dukungan, ya, mohon dukungan agar Bapak tindak lanjut, ya, Bapak tindak lanjut. Ya. Lalu berikut saya juga minta kepada pemerintah atas, dalam hal ini gubernur maupun bupati, ya, maupun Pangdam, agar memberikan kemudahan, ya, akan memberikan kemudahan untuk dalam proses pengurusan berkaitan tambang ini, agar masyarakat ini akan mengelola sendiri dan punya hasil. Karena selama ini dan saya pemerintah sendiri ikut mengetahui dan ikut menyaksikan bahwa pihak-pihak lain yang akan datang dan masuk di wilayah penambangan ini, masuk di wilayah penambangan ini mengatasnamakan, ya, mengatasnamakan tuan-tuan di yang punya wilayah. Padahal itu bukan, mereka tidak mengizinkan, tapi hanya mengatasnamakan saja. Sehingga sudah ratusan orang ada tinggal di wilayah penambangan. Berikut berkaitan dengan perusahaan kelapa sawit yang sekarang ada di wilayah Promasi. Promasi waktu itu ada investor yang namanya Yonjing. Investor Yonjing yang punya kebun yang seluas 8.000 hektar, itu plasma dan inti, dan juga perkebunan di rakyat yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Manokwari 2.000 hektar. Yonjing sampai saat ini dia atau merasa tidak melanjutkan perkebunan. Dia menyerahkan kami ke pihak Medco, dalam hal ini Kapito, mengelola hasil kami, ya, hasil rakyat yang ada di wilayah Promasi dengan harga jual beli buah atau tandan segar yang dibayar dengan harga pihak ketiga, sehingga itu menjadi satu keluhan masyarakat. Dan di bulan Desember saya sudah menyampaikan kepada Pak Jimmy, pimpinan perusahaan Kapito Group, bahwa Bapak, saya mau sampaikan inilah keluhan masyarakat yang ada di wilayah Promasi di 3 kebun, yaitu kebun Yonjing, plasma Yonjing, plasma rakyat Pemda, dan KKPA. Dan mereka menjual buah tandan segar ke kebun Bapak, tapi dibayar dengan pihak ketiga. Padahal ini plasma itu diatur dalam undang-undang yang harga yang dilakukan oleh diskon, itu harga keputusan tim yang harus dibayarkan, harga keputusan tim kepada kebun plasma. Tetapi di Bapak punya kebun atau Bapak punya inti, dia bayar kami hanya pihak ketiga. Sehingga di bulan Desember itu beliau menjawab bahwa tidak dibayar pihak ketiga, dibayar pihak kedua, dibayar harga plasma oleh diskon. Setelah itu beliau suruh saya untuk ketemu dengan direksi. Dan saya ketemu beliau direksi dua kali pertemuan, tapi Pak Direksi menyatakan bahwa itu bukan kebun kami, itu kebunnya Yonjing dan bukan kebun plasma kami.
Nah, lalu saya menjawab bahwa diatur oleh undang-undang bahwa kebun plasma itu dibayar oleh harga keputusan DIM yang ditetapkan di Dispun, bukan pihak ketiga, artinya kebun perorangan atau pihak kebun oleh PT atau CV. Nah, lalu itu dikatakan pihak kedua. Kalau kami ini kan kelompok atau masyarakat, lahan yang bersertifikat yang harus dibayar dengan pihak kedua. Lalu beliau menjawab bahwa tidak bisa dibayar dengan harga yang ada ini. Kalau tidak usah kirim buah ke sini. Ya, akhirnya saya pulang dengan kecewa. Karena saya rasa sayang saya punya masyarakat yang plasma mulai dari 0 sampai dengan asli. Saya mengucap syukur sekali karena kita punya perwakilan daerah Papua Barat, DPD ada di sini, dan aspirasi ini kami sampaikan kepada beliau untuk beliau tindak lanjut. Ya, beliau tindak lanjut. Kami petani plasma saya siap, ya, siap data-data yang tadi dibeli kami pihak ketiga. Harga diskon 1.000, ini contoh, harga diskon 1.200. Pihak perusahaan bayar kita pihak ketiga 700. 700 ini tidak berubah, masih sampai dengan hari ini. Maka aspirasi saya himpun dan hari ini saya sampaikan kepada kami punya utusan daerah, dalam hal ini DPD, untuk tindak lanjut sampai dengan tuntas.